materi saya sudah muncul di layar Anda semua? Sudah, Pak. Eh, kita mulai. Saudara-saudara, hari ini kita teori full ya. Mungkin karena informasi dari Aslab Anda baru perkuliahan, sehingga kita percepatannya karena sifatnya hanya review ya, saudara-saudara. Dan Anda praktek mandiri, silahkan ke lab. Eh, sekali lagi, yang kemarin mungkin masih ada yang lupa, silakan. Tapi kalau Anda ada kesibukan, silakan diatur jadwalnya sendiri ya. Nah, sekarang saya sedikit mereview tentang peripheral nerve injuries ya. Eh, baik, dari patologinya peripheral nerve injury itu, jadi saraf itu bisa cedera, itu bisa karena iskemia, kompresi. Iskemia itu penyempitan, entah karena itu iskemia itu berkaitan dengan kompresi biasanya ya. Kompresi itu ada tekanan dari faktor eksternal, iskemia itu bisa karena infeksi, gangren dan sebagainya, atau traksi, traksi yang pernah saya ceritakan kemarin itu biasanya kecelakaan, trauma, atau pada saat proses kelahiran menggunakan menggunakan apa namanya forceps, laceration atau luka laserasi ya, luka luka babras ya bahasa kita, atau burning atau terbakar, luka bakar, sehingga penyebab dari terjadinya injury itu bisa karena penyempitan itu, kekurangan suplai darah, kompresi, karena pada satu tekanan tertentu mungkin Anda kalau yang cowok misalnya tahlilan ya, tahlilan atau duduk di masjid Jumatan terlalu lama, bersila, kadang kakinya agak parestesia atau keringkingan ya bahasa kita, atau kesemutan. Nah, itu salah satu contoh dari kompresi, traksi yang tadi saya jelaskan, laceration atau burning atau terbakar. Nah, kerusakan kerusakan itu jenis kerusakan dan severity ya. Jenis kerusakan dan graduasi apa ya, severity itu gini, jenis kerusakan dan tingkat kerusakan ya, dari yang transien, dari yang cepat. Transien itu istilahnya itu otomatis ya, langsung dan cepat recover. Seperti tadi, misalnya kita duduk terlalu lama di dalam, makanya saya kalau praktikum, kalau mahasiswa ada di bawah tidak duduk itu, biasanya ketika berdiri agak agak sedikit kesemutan dan sebagainya, yang itu bisa dikatakan bahwa quick recoverable ya. Terus love of function, ada istilah ini, Saturday night palsy ya. Di Eropa itu rata-rata orang 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 biasanya kalau malam minggu dia dia mendem lah ya, mabuk, karena dia minum terlalu banyak, malam minggu besok nggak bekerja. Nah, ketika pulang ke rumah dia sudah nggak sadar, tangannya biasanya itu tidur di eh, tidur dengan berbantal tangan ya, seperti ini. Nah, dan itu bisa menyebabkan lesi sehingga ketika bangun paralisis. Tapi itu quick recoverable ya, dan bisa complete interruptions ya, dan degenerasi bisa yang tidak yang komplit betul-betul apa ya, betul-betul pedot, betul-betul rusak dikarenakan empat tadi, iskemia, kompresi, traksi, laras, dan burning ya, dari yang ringan sampai yang berat. Dan banyak mixture, ada types atau tipe ya kerusakan pada pada saraf, ada tiga, nanti kita jelaskan, ada uh, neuropraksia, axonotmesis, dan neurotmesis ya. Nah, ini ya, ini body cell-nya. Ya, ini body cells ya. Yang biru ini membran, myelin sheath atau myelinnya, penghubungnya ini. Dan yang kuning tengah ini akson. Ya, jadi akson itu dihubungi, akson itu diselimuti oleh myelin, myelin sheath ya. Terus ada basement membran yang di tengah-tengah itu akson, hingga sel badinya ketika dia bertemu dengan sel badi yang lain ya.
Ini jenis kompresi yang tadi bisa eh, dengan duduk terlalu lama atau Sutherland palsy, seat loss, ya. Ini contoh-contoh seperti eh, sciatica, ya, disconnection, benturan dan sebagainya, degenerasi bisa karena autoimun. Oke. Nah, eh, Anda kan sudah dapat materi ini kalau tidak salah ya pada waktu patologi secara detail. Sehingga hanya sedikit saya mereview saja untuk sebelum kita nanti masuk ke teknis atau klinis dari kurang lebih sekitar 14 dikurangi 3, 11 kasus. Dikurangi 4, 10 kasus yang terjadi banyak di rumah sakit atau di klinik. Ya. Eh, Normal akson ya dan target organ ini normal akson dan target organ ya organ yang kita kita targetkan seperti kalau dermatom, myotum, skeletum ya sensorisnya itu masuk ke ototnya, ke kulitnya atau ke tulangnya ya. Eh, Terus nerve injury ya normal ini maksudnya dalam artian aksonnya normal terus ada injury ya akson sehingga bagian aksonnya ini disconnected untuk sampai ke sel body. Ya, myelin sheath breakups, ngelontok, sorry, bahasa istilahnya adalah ngelontok si myelinnya, ya, cederanya, apa yang ngelontok itu mengelupas, ya, di tempat saya dan tunggu sebentar ya.
Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di sini ya. Oke, oke, di sini ya. Eh, jadi ketika normal, terus ada cedera ya, ada bagian distal, bagian paling proksimal, proksimal yang dekat, bagian distal itu yang menjauh ya, itu ada kerusakan, terus mielinnya, sheet, apa, lapisan si mielinnya itu sangat mengelupas atau mengelontok ya. Terus ada tendritis, ini bagian dari recovery, dia sudah muncul dan akhirnya secara perlahan akson akan slowly regenerate-nya. Oh, bedanya gini, kalau kompres ya, kalau kompres dia tidak merusak akson ya, dia akan kondisinya adalah quickly recoverable ya. Tapi kalau sudah yang mielinnya yang lontok ini yang akan jadi masalah atau disconnection atau bahkan degenerasi. Oke. Nah, ini gambarannya. Ini normalnya B ada sedikit injury, muncul perbaikan yang tadi disebut oleh tendril dan sebagainya. Ini bagian distalnya, ini bagian proksimalnya. Jadi ini distal, ini proksimal, ini distal, ini proksimal. Proksimal itu yang langsung ke organ atau target target organ yang tadi disebutkan di mana tadi? Ya ini target organ ya, kita sebut target organ atau kotor, karena memang rata-rata ketika ada gangguan gangguan pada saraf tepi yang salah satu terindikasi bahwa itu gangguan saraf tepi terjadi kelumpuhan atau kelayuhan. Ya, ini secara anatomi kita review saja. Ada akson, connective tissue, ada endothelium, perineum, dan epineurum pada tisunya, nerve trunk, myelid fiber dan unmyelid fiber ya. Nerve trunknya bagian saraf bagian trungnya ada myelin, protein lipid complex function, insulating layer dan increased conductor rate.
eh insulating layer increase conducting rate itu ketika si myelinnya itu baik, itu akan mempercepat. Contohnya gini ya, yang saya sering sebutkan adalah ketika kabel itu pembungkusnya baik ya, tembaganya itu baik, tapi pembungkusnya tidak baik, entah itu mengelupas dan sebagainya, ada potensi terjadi konslet. Ibaratnya seperti itu kurang lebihnya. Ya, ini bagian Sean Shell, kita akan bahas nanti di uh, recovery. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ya, myelinated nerve are separated by nodes of Reinfer. At this point, the axon are bare. Jadi kalau 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 tidak ada mielinnya, berarti apa? Si akson adalah bare, telanjang. Ya, setelah Pak, mohon maaf, suaranya nggak ada. Halo teman-teman, suaraku terdengar jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, jadi ini mohon maaf, ternyata di rumahnya Pak Rahmat lagi mati lampu. Jadi untuk materi ini akan kita terusin di minggu depan sekalian sama materi baru gitu. Jadi mungkin kelas ini